Yes, Mas Ya, Bu Mufid, Dewi, Bu Chandra, silakan. Pak Hairudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Pak Hairudin, Bu Chandra, Mas Mufid, dan juga teman-teman LCSC 20 Suaranya putus-putus, Bu. yang alhamdulillah pada malam hari ini semuanya bisa hadir. Mas Mufid? Lanjut, Bu. Oke. Bu Dewi putus-putus. Ya, Bu Chandra, mohon maaf karena di sini cuacanya tidak bagus, lagi hujan, jadi mohon maaf kalau audionya putus. Apa? Gimana, Bu Dewi? Gimana? Wajib itu kah? Ini clear kok suara. Lanjut. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar dengan narasumber kita dari SMA Negeri 1 Madura, yaitu Ibu Chandra Si Ubayanti, Casio Master Trainer yang sudah kita kenal. Untuk itu Bapak Ibu, supaya kita lebih kenal lagi siapakah narasumber yang akan membawakan materi 7 ide asik belajar integral dengan kalkulator saintifik, maka saya sedikit bacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini. Ibu Chandra Si Ubayanti lahir di Bone tahun 1972. Beliau mengenyam pendidikan dari SD di Bandung, SMP, SMA di Jayapura Utara. Setelah itu melanjutkan pendidikan S1 di UPI Bandung, S2-nya di Universitas Cendrawasih Jayapura. Dan beliau berpengalaman dalam organisasi, khususnya untuk IGI. Beliau memegang di IGI Kabupaten Pakpak dan IGI wilayah Papua Barat. Selama ini beliau memegang IGI sebagai sekretaris dan panitia sarasehan dalam jaringan kita. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini, dan kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber malam hari kita, Ibu Chandra, dengan materi 7 ide asik belajar integral dengan menggunakan kalkulator saintifik. Untuk itu, Bu Chandra, waktu kami persilahkan. Selamat malam, Bu Chandra. Ya, Bu Chandra. Oke, sudah saya kah? Ya, silakan Bu Chandra. Ya, baik. Suaranya putus-putus, Bu Dewi. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta LCSC 20 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan pada hari ini bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama terkait dengan pembelajaran matematika yang mengintegrasikan kalkulator saintifik. Saya buka PPT saya dulu ya. PPT saya sudah nampakah, Bu Dewi, teman-teman? Halo? Sudah, lanjut. Baik. Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, perkenalkan, tapi sudah diperkenalkan ya sama Bu Dewi. Ini kali berapa ya saya tampil? Saya mengangkat tentang integral, judul 7 ide asik belajar integral dengan kalkulator saintifik. Mengapa ide? Karena sejujurnya ini memang masih dalam tahap pemikiran, belum
belum saya integrasikan, jadi mungkin ini juga menjadi ruang kita mendiskusikan, karena pada hakikatnya ketika kita mendesain atau merancang skenario pembelajaran, sebenarnya itu mulai dari ide. Idenya seperti apa sih kita ingin mendesain pembelajaran itu. Nah, 7 ide ini yang ingin saya bagi kepada teman-teman semua. Semoga bisa dapat kita diskusikan, ditambah bisa dikurang, kita kembangkan bersama. Apa saja 7 ide itu? Ya, saya mulai dengan ide pertama. Ini persoalan. Ya, ini masalah yang sederhana, biasa gitu ya. Diminta mencari luas segitiga ABC dengan diketahui kedua sisinya, panjang kedua sisinya. Ini pasti sudah tahu, bisa menggunakan rumus luas segitiga. Dikaitkan. Nah, misalnya kita kembangkan masih tentang luas segitiga, tetapi pada bidang kartesius. Ada nilai-nilai yang hilang, ada yang hilang di dalam hal ini. Nah, ini kita coba, jika kita berikan kepada siswa, kira-kira siswa bisa tidak mengerjakan dengan mencari perintahnya sama, segitiga atau luas segitiga. Persamaan dari set diketahui, yaitu X min 1, daerahnya itu antara 1 sampai 3. Nah, kira-kira siswa bisa tidak? Ini mungkin persoalan aljabar ya, biasa. Dengan menginputkan nilai X, kemudian diperoleh Y, nanti dapat di koordinat seperti ini. Ini juga masih sederhana, saya pikir. Siswa akan menggunakan pengetahuan sebelumnya tentang koordinat, tentang persamaan, tentang makna fungsi seperti itu. Kemudian dengan mencermati gambar pada grafik, kemudian siswa harapan akan mendapatkan hasilnya gambar yang saya tampilkan pada slide ini. Jawabannya adalah 2 satuan luas. Nah, ide ini bagaimana kalau kita kaitkan dengan integral? Nah, jadi karena Classwiz hanya menawarkan integral tentu, dan kita tahu juga bahwa salah satu bahasan dalam integral tentu adalah luas daerah di bawah kurva, di atas sumbu X gitu. Jadi persoalan yang tadi yang sehari-hari siswa dapat selesaikan, itu kita coba konfirmasi dengan topik integral. Ini mungkin bisa kita lakukan di awal ya, di awal kegiatan pembelajaran ketika ingin mengenalkan tentang luas daerah menggunakan integral tentu. Dengan pemahaman prasyarat sebelumnya, ini siswa sudah tahu bahwa hasilnya adalah 2 satuan luas. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan integral tentu, jadi nanti fungsinya itu X kurang 1, kemudian batas-batasnya, batas-batas X-nya adalah 1 sampai 3. Dan terbukti hasilnya 2. Saya pakai ini ya. Saya coba ya. Ini teman-teman yang sudah punya emulator bisa sama-sama buktikan mode 1, menu 1. Integral fungsinya adalah, ini boleh pakai kurung, boleh tidak. Nanti bisa dibuktikan apakah ada solusinya atau tidak. Nah, ini untuk menentukan batasnya, Bapak Ibu menekan tanda panah ke kanan, nanti dia akan muncul batas bawah, posisi batas bawah. 1 sampai panah ke atas, kemudian 3. Nah, setelah kita inputkan semua yang yang harus kita inputkan, kemudian tekan sama dengan.
Oke, seperti itu. Nah, jadi diharapkan dalam kegiatan ini, aktivitas ini, konsep integral tentu, luas daerah menggunakan integral tentu dapat melengkapi pemahaman siswa tentang luas daerah. Karena kita kaitkan dengan bagaimana siswa mencari luas daerah menggunakan cara-cara yang lain. Ini itu ide yang pertama Bapak Ibu. Nah, sekarang ide yang kedua. Sebelum ke ide kedua, ada pertanyaan mungkin atau gimana Bu Dewi teknisnya? Saya melaju atau step by step? Halo? Bu Dewi? Halo Bu Dewi? Oke, Pak Mufid? Udah hadir. Ya. Saya melaju atau mau beride? Kita bahas. Enaknya gimana? Menurut Bu Dewi bagaimana? Lanjutkan sampai ke 7 ide begitu Teh? Oke, saya melaju aja sampai habis gitu ya. Oke. Oke, iya, baik. Ide yang kedua masih tentang luas, Bapak Ibu. Tapi ini saya kaitkan dengan kekalahan luas. Jadi artinya Artinya ini kita kenal juga di transformasi geometri, refleksi ya. Kalau kita geser-geser, seharusnya luasnya sama gitu, tetap. Nah, ini juga bisa kita konfirmasi. Bisa kita bawa dalam kelas, kita bagi-bagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian kita membuat LKS gitu dengan luas daerah yang sama tapi letaknya berbeda-beda. Kalau yang tadi kan ini ya. Nah, kalau yang tadi kalau yang tadi kan arahnya ke kanan ya, X-1. Nah, kemudian kalau yang ide kedua itu arahnya ke seperti ini. Nah, tantangannya adalah di sini tidak diberikan fungsi, tidak diberikan aturan fungsinya. Kira-kira siswa bisa tidak untuk menunjukkan bahwa menggunakan integral, fungsi apa yang harus digunakan sehingga luas daerah yang dua satuan luas tadi itu bisa terjawab. Ini kalau menurut saya akan membuat diskusi dalam kelompok akan dinamis karena siswa akan mengkaitkan dengan berbagai materi-materi prasyarat sebelumnya, bagaimana mencari fungsi. Nah, ini kan tentu kita sudah tahu bersama dari dua titik koordinat ini dapat persamaan garis, gitu ya, pakai rumus persamaan garis yang diketahui dua. Nah, kalau dia berimpit dengan sumbu X, bagaimana integralnya? Bagaimana aturan di integralnya? Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak berimpit letakkan di atas sumbu seperti ini sama dengan 2. Nah, itu idenya mungkin Bapak Ibu pakai prinsip atau sumbu tekanan luas. Nah, tentu saja untuk persoalan yang seperti ini. Nah, perbedaannya adalah kondisi gambar yang kedua ini kan daerahnya dibatasi dua fungsi, ya, 2 kurva. Nah, nanti ini juga bisa menjadi ide ketika kita ingin mengajarkan kepada siswa atau sudah mendapat teori tentang bagaimana mencari luas kurva yang ada 2 seperti ini. Ya, kita sudah tahu lah, yaitu Y1, Y2, di mana ya Y1 itu adalah kurva yang di atas. Itu ide yang pertama. Jadi pakai dengan berbagai macam bentuk
daerah di bidang kartesius, kemudian disembunyikan bentuk grafiknya, aturan fungsinya. Nah, itu ide yang kedua. Seperti itu. Oke. Lanjut ke ide yang ketiga. Nah, masih segitiga sebenarnya, tetapi ini dibedakan ketika batasnya itu digeser sehingga luas daerah di bawah kurva itu menjadi tidak segitiga, tetapi bentuknya trapesium, tapi dilihat dari kuadran 2 ya, dia seperti trapesium, atau dari kuadran 1 dari kanan, seperti itu. Nah, idenya adalah siswa kita bisa mulai tanpa harus kita berikan tentang integral tentu dengan kondisi seperti tanpa menggunakan integral. Kita coba gali pengetahuan prasyarat siswa, masih ingat tidak tentang luas trapesium. Nah, kalau misalnya lupa, kita ingatkan kembali gitu. Jadi kalau misalnya dia berada pada bidang pada diagram kartesius dengan titik-titik koordinat yang tidak lengkap diketahui, berarti siswa seperti contoh sebelumnya, siswa perlu menentukan bayangannya gitu. Jadi kalau X-nya 3, Y-nya berapa, sehingga nanti trapesium D, B, C, F ya itu oke, nanti seperti ini akan diperoleh 3/2 satuan luas. Ini saya tidak perlu ini ya, tidak perlu saya sini. Oh sorry. Jadi ini dikaitkannya dengan luas segitiga, mohon maaf. Jadi luas segitiga yang besar, segitiga A, B, C, dikurangi segitiga kecil A, D, F, maka diperolehlah luas trapesium. Bisa seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan nanti dengan integral, kita buktikan daerah di bawah kurva X kurang 1, kita buktikan ya. Ini sudah ada sama aturannya. Kita bisa ganti batasnya, batas bawahnya. Bawahnya 2. Batas atasnya 3. Ya, sudah sampai. Oke, sudah cocok. Ya, batas bawahnya 2, batas atasnya 3, kemudian kita tekan sama dengan ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi konsep-konsep dasar siswa tentang luas bisa kita kembangkan dengan menggunakan integral. Jadi semakin menguatkan bahwa integral tentu itu bukan sesuatu yang tidak dapat dicerna atau tidak bisa dikaitkan dengan materi prasyarat sebelumnya, tapi kita bisa mengajak siswa bermain-main seperti ini. Oke. Nah, misalnya kita kita bisa tampilkan soal yang lainnya, mirip, masih tentang mencari luas trapesium, tapi ini kita sembunyikan atau kita tidak berikan aturan fungsinya atau persamaan garisnya. Berarti sama kayak soal sebelumnya, siswa diharapkan bisa menjawab dengan keterangan-keterangan yang diberikan pada gambar. Nah, seperti ini. Berarti nanti setelah ketemu persamaan garisnya atau menjadi aturan fungsi, dengan cara yang sama kita masukkan ke
batasnya sama, tapi aturannya berbeda. Bisa pakai kurung, bisa tidak ya Bapak Ibu. Negatif, kita hilangkan semua ya. Negatif X dan kurang koreksi kalau saya salah ya Bapak Ibu. Jadi soal ini soal yang tidak secara langsung siswa masih tentang integral, masih tentang luas daerah, tetapi kita sembunyikan aturan fungsinya. Ya, 14/3 atau kalau Bapak Ibu ingin dalam bentuk desimal, tekan SD, standar desimal atau sebaliknya. Nah, itu ide yang, masih ide yang ketiga ya. Gitu. Nah, ini buktinya. Buktinya boleh, buktinya kita menggunakan pemahaman kita sebelumnya, yaitu tentang luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah garis sejajar dan kali tinggi. Setengah kali jumlah garis sejajar kali tinggi. Seperti itu. Jadi setengah kali BC yang ini, kemudian tambah AD yang ini. Nah, untuk tahu AD dan BC juga tidak serta-merta, karena siswa harus bisa mengetahui bagaimana mencari delta. Itu D2 kurang D1, atau yang delta X-nya nanti X2 kurang X1. Ya Bapak Ibu ya. Kalau bagi kita ini sehari-hari, tapi bagi siswa mungkin ini perlu dia mengingat kembali, dan itu sangat baik untuk saya. Jadi pengetahuan sebelumnya itu tidak siswa lupakan. Nah, jadi di sini yang tidak langsung diketahui adalah AD. Nah, AD ini Bapak Ibu karena dia bukan bilangan bulat, Bapak Ibu bisa mengajak siswa kembali menggunakan kalkulatornya, menggunakan mode 9. Mode 9. Ya. Yang dimasukkan aturan yang mana? Aturan yang tadi. Ya. Oke, negatif 2S. Sama silakan Bapak Ibu diaktifkan emulatornya atau kalkulatornya. Saya khawatir ada keliru. Saya ada keliru. Oke, jalan. Berarti harus X kurang kalau saya ada salah silakan diinterupsi ya Bapak Ibu. Negatif ya. Ya. Nah, GX-nya kita tidak pakai. Nah, sekarang startnya. Karena ini daerahnya hanya 2-3, jadi kalau kita mau tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Ya, jadi saya di sini menggunakan 0-3 saja. Saya 2-3 juga nggak apa-apa. 0,
sampai 3. Betul? Sebentar. Sama belum? Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, jadi ketika X sama dengan 2, ini ya, X sama dengan 2, Y-nya atau fx-nya itu adalah 4,33. Ya, ini Bapak Ibu lihat ketika X sama dengan 2, dia 4,33. Jadi ada representasi di sini ketika kita mengarahkan pada 4,33 dalam desimal berulang, di sini munculnya juga bisa dalam bentuk pecahan yaitu 13/3. Nah, boleh Bapak Ibu atau ini juga baik untuk siswa untuk menunjukkan bahwa mengingatkan kembali bahwa bentuk pecahan itu bisa juga diubah dalam bentuk desimal. Nah, silakan mau dipakai yang mana, yang pecahan kah, yang desimal kah? Nanti muncul 14. Nah, ini pembuktiannya bahwa mau pakai integral, mau pakai rumus luas trapesium juga terbukti. Nah, ini kalau menurut saya menjadi kekayaan pengalaman bagi siswa bahwa integral bukan materi kalkulus yang rumit. Baik, itu ide ketiga. Bu Dewi? Halo? Halo? Oh, saya kayak bicara sendiri ya. Halo? Bu Dewi? Ya, lancar teh. Iya, lancar. Udah takut kalau ini. Oke. Baik, lanjut ya. Lanjut. Ide keempat teh. Oke, ide keempat. Ide keempat ini saya pikir sama seperti materi-materi teman-teman lain. Jadi kalkulator bisa kita pakai, kalkulasi bisa kita pakai untuk menguji, bukan menguji karena ini bukan karena kalau untuk membuktikan kan memang tidak secara ini ya, tetapi dengan beberapa contoh nanti tanpa harus menghafal, nanti siswa bisa punya pengalaman, oh sifat-sifat integral itu ada 6 gitu. Nah, seperti ini. Di sifat yang pertama, jadi ruas kiri dengan ruas kanan kita buktikan. Ya. Integral fx dengan xa sampai a, betul nggak sih? Sama dengan 0. Jadi nanti siswa kalau misalnya memegang satu-satu, silakan siswa mengambil fungsi suka mereka. Gitu. Dengan batas-batas yang sama, batas bawah dan batas atas, hingga ada wow ya gitu. Oh, gitu. Nah, mereka mencoba seperti itu. Jadi sifat ini tidak perlu kita berikan dan harus hafalkan, tapi dengan bermain-main, dengan menggunakan berbagai fungsi, ini juga menurut saya sangat mengasyikan, sangat asik plus penting, karena kita sambil mengingatkan kembali kepada siswa, ada berapa macam sih fungsi yang sudah mereka kenal. Ada fungsi aljabar, ada fungsi aljabar juga ada macam, ada fungsi linier, kuadrat, polinom gitu ya, ada trigonometri, macam-macam. Nah, silakan nanti menginputkan dengan menggunakan kalkulatornya sampai terbukti sama dengan 0. Itu sifat pertama. Sifat kedua. Sifat kedua juga sama, Bapak Ibu. Nanti siswa mencoba membuktikan ruas kiri dan ruas kanan. Sebenarnya ini kalau menggunakan Nano ID Plus ini enak karena bisa langsung benar salahnya muncul. Tapi kalau kita mau misalnya kelompok atau teman yang satu kelompok 2 orang, yang satu mengerjakan yang
tuas kiri, tuas kanan gitu. Sampai hasilnya, oh iya sama. Nah, oh iya itu menurut saya mengasihkan dan belajar yang dengan seluruh indera dan juga apa dengan secara motorik akan lebih tertanam, akan lebih ingat dibandingkan dengan misalnya menghafal. 11. Nah kalau misalnya negatif berarti gimana? Oh maaf, kenapa bisa seperti ini? Karena saya lupa membalik, ya. Oke, kita ulangi. Nah, jadi kesalahan ini juga penting bagi mereka karena saya ingat salah satu tayangan video Pak Nadiem Makarim, salah satu yang menjadi prasyarat tumbuhnya kelas-kelas yang kreatif itu adalah ketika kita membebaskan atau kita tidak membelenggu siswa untuk tidak melakukan kesalahan gitu. Justru dengan berbagai kesalahan itu akan banyak pengalaman. Bahkan Pak Menteri kita sendiri menyatakan beliau lebih memiliki pengalaman belajar ketika melakukan kesalahan dibanding keberhasilan. Nah, atau ini bisa-bisanya guru aja kali ya. Nggak, tapi memang penting Bapak Ibu, kadang-kadang siswa itu tidak mau maju-maju karena takut salah. Padahal kita dari kecil juga baru bisa jalan karena kita semangat untuk melakukan kesalahan, jatuh bangun sampai bisa jalan dan berlari. Nah, itu. Jadi saya pikir ini sangat rutin lah ya. Sifat-sifat ini dapat kita buktikan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menemukan materi apapun yang kaitannya dengan sifat-sifat, ini bisa Bapak Ibu bawa dalam pembuktian-pembuktian secara induktif ya. Ini yang sama. Jadi ini konstantanya ditaruh posisinya seperti ini. Bagi kita sih biasa gitu. Tetapi ketika misalnya disuruh dicobakan dan siswa mengatakan oh iya nah, itu berarti sudah tertanam tanpa kita harus menyuruh siswa untuk mengatakan. Nah ini menggunakan operasi positif maupun negatif tidak berbeda. Ini juga. Nah ini ketika batas-batasnya seperti ini kemudian batas atas persamaan pertama itu menjadi sama dengan persamaan yang kedua, tapi ada syaratnya di mana B itu lebih besar A dan B lebih kecil C, akan terbukti sama hasilnya. Nah ini bisa dibawa untuk bermain-main. Jadi kita tidak perlu untuk mengajarkan atau memerintahkan mereka untuk memberikan fungsi ini fungsi itu tidak, tapi silakan anak-anak atau siswa memilih fungsi apa yang dia inginkan. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, dari kesalahan itu kenapa beda ya? Dapat pengalaman. Bisa juga mungkin dilanjutkan dengan presentasi. Jadi siapa kelompok yang melakukan kesalahan dapat mempresentasikan sehingga kelompok yang lain dapat meraih pengalaman belajar yang sama. Bahkan kadang-kadang kita sebagai guru itu juga belajar dari siswa, kesalahan siswa. Itu ide keempat. Dewi, cek. Dewi. Iya Teh, iya. Aman. Nyimak.
Iya, tolong para para attendee mencatat ya, jangan sampai saya lupa pada ide keberapa yang ingin ditanyakan. Nah, ide kelima ini sebenarnya inspirasinya dari pakai ini pernah kita diskusikan dan juga pernah menceritakan pengalamannya. Jadi ini saya ambil dari web. Waktu SD dulu saya ingat gitu. Jadi ketika ingin mencari kan dalam narasi juga pakai menyatakan di dunia ini sebenarnya sulit menemukan bentuk yang dengan ya bentuk yang presisi gitu. Rata-rata itu kan irregular shape dalam bentuk yang tidak beraturan. Nah, cara guru kita mengajarkan ketika kita mencari luas bangun datar yang kalau bangun datar itu pakai kotak-kotak seperti ini, satuan ya, petak satuan ya. Kalau misalnya 3 dimensi nanti dia pakai balok satuan. Nah, itu kan seperti ini. Jadi pakai hampiran yang utuh dihitung 1. Yang kurang dari setengah dijadikan 0 gitu-gitu ya. Nah, ini juga mungkin bisa barang apa nih? Nah, bisa kita bawa walaupun anak-anak SMA mungkin atau SMP boleh kita mulai dari sini sehingga siswa bisa apa bisa siswa menyimpan satu data hampiran luas daerah tidak beraturan. Saya sempat membaca salah satu tulisan di web kalau bisa jangan daun yang dipetik gitu. Karena ini kan merusak katanya. Jadi disarankan lebih baik difoto kemudian foto itu yang digunakan dalam pembelajaran. Tapi mungkin atau boleh daun yang gugur gitu ya. Sarannya dia seperti itu. Nah, daun ini kalau misalnya di tingkat kita lanjutkan kaitan integral seperti apa? Nah, ini apakah kemarin ceritanya? Jadi daun ini polanya itu ini mungkin polanya berantakan. Tapi karena hampiran, jadi salah satu daun ini kita posisikan seperti ini. Tulangnya itu berimpit dengan simbol X. Kemudian salah satu sisinya itu membentuk sebuah kurva. Ini kan kurva. Sebenarnya ini terserah siswa mengabstraksinya sebagai fungsi apa terserah gitu. Apakah fungsi sin atau cos atau bisa trigono, bisa kuadrat seperti itu. Silahkan dieksplorasi, ini sangat baik. Nah, apakah dengan berbagai macam pendekatan jenis-jenis fungsi ini nanti hasilnya seperti apa? Ini sangat menarik kalau menurut saya. Nah, nanti kan kita sudah belajar tuh di awal-awal. Kalau pakai integral nanti dapat daerah. Nah, ini kan kalau pakai pencerminan, berarti daerah yang di bawah akan sama dengan daerah yang di atas. Sudah dikali 2. Nah, ini menurut saya akan sangat menarik, walaupun objeknya atau sumber belajarnya adalah daun. Nah, tinggal disalin di kertas berpetak, kemudian bandingkan. Kalau pakai petak satuan bagaimana? Kalau pakai integral bagaimana? Dilihatlah itu pilihan-pilihan dari berbagai kelompok itu. Kelompok ini kenapa pakai fungsi ini? Kelompok ini kenapa pakai fungsi ini? Ini kan tidak sederhana. Gitu. Bagaimana? Apa alasannya? Bagaimana mencarinya? Ini sangat menarik. Walaupun sebenarnya kita sudah punya hampirannya. Tujuannya itu sebenarnya bukan untuk mencari berapa luasnya saja, tapi kita memberikan pengalaman belajar kepada siswa tentang manfaat dari integral itu. Di kelas kita belajar tentang bagaimana luas permukaan daun. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin suatu saat dia harus mengukur luas tanah orang tuanya misalnya yang harus dibagi seperti itu. Mungkin pembelajaran
yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi siswa di dalam kehidupannya kelak. Itu ide 5. Dewi, halo, Bu Dewi ada? Bu Dewi? Masih menjaga Teteh. Masih menjaga di sini. Ya. Saya merasa sendiri soalnya. Sudah ngecek teman-teman di Saya chat. tidak tahu apakah judulnya sesuai, apakah idenya sudah mengajukan bagi teman-teman, tapi bagi saya pribadi, ide-ide tadi kalau saya bayangkan dalam kelas saya itu pasti meriah gitu kan. Apalagi misalnya ada kasus-kasus misalnya daunnya beda atau daunnya aneh gitu kan, itu kelas. Oke, nah sekarang ide selanjutnya adalah ini sering apa namanya, kalau kita soal rutin. Halo, Iya. ada suara ini, Ya Teh, lanjut ya. ada echo, lanjut ya. Kalau ada soal seperti ini, hitunglah luas daerah dibatasi oleh kurva seperti ini. Ini kan kalau secara rutin itu kita harus menggambarkan, ya toh? Kita harus menggambarkan kemudian yang mana, kurva mana yang di atas, kurva mana yang di bawah. Kemudian batas-batasnya yang mana, batas bawah, batas atas. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, dalam pemikiran saya bisa nggak sih tanpa harus menggambar gitu? Nah, ternyata saya coba-coba bisa Bapak Ibu, kita menggunakan kekuatan tabel gitu. Pakai menu 9. Menu 9. Oke, ini sangat bagus Paswis. Mengapa? Karena di sini ada 2 fungsi, berarti bisa kita pakai sekaligus. Ya, jadi nanti Bapak Ibu diaktifkan simulatornya. Oke, X kuadrat kurang 2X. Itu fungsi pertama. Ya, halo Bu Dewi. Dengar Teh. Dengar, lanjut ya. Asalnya ada suara-suara yang nah, oke. Yang kedua, 6X kurang X pangkat 2. Iya. Kemudian baik. Mungkin persoalannya adalah harus mengambil. Ya loh. Gimana Bu Dewi? Nggak ada, lanjut. Ada apa ya Teh? Ada ini background. Nggak ada tuh, kita kipas. Oke. Nah, mungkin di sini yang mungkin butuh berpikir sedikit gitu, berpikirnya harus mengambil rentang berapa. Nah, ini juga bisa menjadi pengalaman belajar. Ya terserah kan mulai dari mana gitu. Tapi mungkin karena kita berbicara tentang luas daerah, mana biasanya kita mulai dari X sama dengan 0, saya berpikir kita mencoba dari negatif 6 itu seperti apa gitu, negatif 10 dicoba-coba saja. Ini saya juga coba-coba 6. Kalau tidak berhasil ya kita ubah lagi batas-batas. Tidak harus. Nah, batas-batas seperti ini, batas bawah yang negatif 6, batas atasnya 6, intervalnya itu stepnya cukup 1 saja. Oke. Setelah muncul seperti ini, sebenarnya apa yang kita eksplorasi? Mungkin sebagai guru kan ini kalau tidak salah integral itu setelah turunan ya. Nah, di turunan itu, ya materi turunan itu kita belajar tentang
bagaimana menguji fungsi naik fungsi turun. Karena di materi fungsi polinom terutama itu kita juga belajar tentang bagaimana atau apa aturannya tentang fungsi naik fungsi turun. Nah, sebelum adalah sana ya, saya ingatkan kembali. Kalau lupa, bisa dibuka. Nah ini ya, ini teorinya. Jadi dia turun jika definisi dari F1, sorry, ini ya, jika dipilih 2 A, B, gitu. Kemudian A lebih kecil B, tapi dia itu nilai fungsinya atau petanya lebih besar, itu berarti dia turun. Nah, kita lihat di sini, fungsi pertama kita kan yang tadi ya, yang X kuadrat kurang 2. Untuk X negatif, kita bandingkan 2. Negatif 6 dengan negatif 5. Negatif 6 lebih kecil dari negatif 5, tapi nilai fungsinya F negatif 6 lebih besar daripada F negatif 5. Berarti dia fungsi, seharusnya ini nggak boleh dulu ya. Seharusnya ini tidak boleh dulu. Nah, jadi tanpa melihat grafik fungsi, jadi kita mengkaitkannya dengan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang fungsi naik fungsi turun ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat lagi di sini bisa dicermati. Nah, ini juga literasi bagaimana membaca grafik, membaca tabel. Ya, kita 2x, kemudian dibandingkan untuk kurva pertama, atau fungsi pertama, pada di sini dia turun dulu. Nah, berbeda dengan fungsi G, dia naik dulu. Jadi ini bisa menjadi apa, tanpa kita mempunyai atau menggunakan grafiknya, kita sudah bisa membayangkan bahwa fx itu turun, kemudian gx itu naik. Nah, terus kita lihat, nah pada 0 fx dengan gx sama. Ini apa artinya? Gitu. Artinya berarti kedua kurva bertemu. Nah, kalau kedua kurva bertemu, ini juga menunjukkan bahwa daerahnya akan memiliki simpul. Nah, X sama dengan 0 adalah simpul pertama, atau dia menjadi batas bawah. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, dengan memilih 2x ini untuk x sama dengan negatif 1, dia 3, berarti negatif 1 lebih kecil daripada, nah ini juga berarti dia fungsi yang naik, dia awalnya dia turun, dia masih turun terus, nanti pada posisi ini baru dia naik. Nah ini Bapak Ibu, kita telusuri terus. Nah di sini Bapak Ibu perhatikan, untuk X sama dengan fx sama 8, gx juga sama. Nah ini berarti kedua kurva juga akan kedua kurva saling memotong, sehingga kita bisa memiliki abstraksi, memiliki gambaran bahwa kedua kurva itu akan dibatasi, daerah itu akan dibatasi oleh dua kurva yang batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Nah, yang mana yang di atas? Tadi sudah kita dengan fungsi naik fungsi turun, fx itu turun, berarti yang di atas adalah yang dx. Sehingga dengan menggunakan itu ya, jadi tanpa harus menggambarkan grafiknya, kita sudah bisa membaca dari tabel
Kalau yang GX itu yang di atas dan FX yang di bawah, sehingga nanti rumusnya nanti mencari luasnya seperti ini. Kenapa 0 sampai 4 tadi titik potong titik potong dua kurva itu sama dengan 0 sampai di batas bawah ini GX dikurangi FX. Nah, mau kita cari, ayo boleh. 1 ya. Ibu kadang-kadang ini hang monitor saya. Ini bisa. Ya, kita tunggu aja Bapak Ibu agak hang sering gitu. Jadi tapi idenya bisa ketangkap ya Bapak Ibu. Jadi persoalan kita, jadi ini boleh, saya pikir bisa kita berikan soal ini ke siswa, misalnya soal seperti ini, kemudian kita berikan kalkulator, atau mungkin soal ulangan atau soal aktivitas gitu kita berikan tabel-tabel seperti ini, kemudian tanpa tanpa menggambar kurvanya, carilah luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini. Ide yang keenam. Nah, kalau nanti Bapak Ibu menggunakan, ayo kita kembali. Kita uji ya sebentar. Sebentar. Nah, nanti kita uji Bapak Ibu. 1. Ya, 1. Ya. Jadi kita kan tahu yang mana yang di atas, tapi dengan membaca tabel ini kita sudah bisa menunjukkan dengan menggunakan tadi aturan fungsi naik dan turun. Yang duluan adalah yang di atas adalah GX, 6X. Supaya aman kita 6X kurang X pangkat nah ini fungsi GX, nah kurang fungsi X yaitu X pangkat 2. Jadi Bapak Ibu cenderung kan sama-sama integral itu lebih banyak waktu digunakan untuk seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pakai kalkulator, fokusnya bukan hasil, tapi bagaimana siswa membaca tabel dan kembali materi. Nah, ini sudah misalnya, kemudian kita ke batas. Batasnya 0 sampai. Jadi muncul dalam pecahan, tapi boleh berubah dalam bentuk simak menggunakan SD. Gitu. Nah, kalau masih penasaran, Bapak Ibu bisa saya terhubung atau tertariknya dengan internet, bisa pakai QR code. Kalau QR code mulainya tidak di integral Bapak Ibu, tapi mulainya dari yang tadi, dari fungsi tabel.
Ini ya. Kita ulang aja ya, nggak apa-apa ya. Pangkat 2. Dua. Dan 3x-nya. 6x. Nah, x kuadrat. Oke, batasnya. Jadi kita pakai negatif 6 ya. 6 sampai 6. Stepnya 1. Nah, kalau sudah muncul ini, sebenarnya ini merupakan perwakilan dari titik-titik koordinat yang dari grafik kita. Jadi kalau kita menggunakan internet nanti akan shift R mengeluarkan barcode, kemudian diklik 2 kali nanti muncul seperti ini. Ini ya, muncul seperti ini. Nanti kelihatan bahwa GX itu akan di atas daripada FX. Itu kemudian betul bahwa dia antara member. Oke. Ini bisa konfirmasi dengan cara yang lain. Baik, terakhir Bapak Ibu, terakhir ini luas daerahnya itu ya Teh. konsep sebenarnya dengan proporsi sigma, tapi saya nanti saya tidak menggunakan notation sigma, belum berhasil. Nanti saya akan pakai spesifik saja. Tapi sama, tapi tetap idenya adalah jumlah Riemann. Mana tentu saja kita sudah mengetahui masih kuliah dulu. Riemann itu bagi-bagi untuk mencari luas daerah gempa itu dengan cara membuat partisi-partisi seperti ini. Kemudian luas-luas daerahnya dijumlah. Itu ya, itu Riemann. Oke, jadi ini contohnya. Partisinya seperti ini, boleh sama boleh tidak, kemudian titiknya juga ini adalah contoh yang berbeda gitu. Nanti dijumlah, ini saya sudah ambil biar cepat ya Bapak Ibu. Seperti sudah familiar lah ya, dimasukkan, kemudian nanti dimasukkan untuk kolom B menggunakan aturan fungsi yang ini. Nah, kemudian nanti dijumlah pakai sum. Nanti partisi ini bolehlah mode 8. Itu harus ada kendalanya. Sambil nunggu ya. Intinya seperti itu, nanti partisi di menggunakan aturan yang ini Y ya, X kali Y, ini X-nya, ini Y-nya, kemudian dikali, kemudian dijumlah, nanti dapatnya kalau pakai integral. Ya mungkin itu Bu Dewi. Nah. Oke. Begitu Jendra? Ya. Oke, itu Bapak Ibu idenya mudah-mudahan sebagaimana yang saya sayangkan. Silakan Bu Dewi. Oke, baik. Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan Bu Chandra sebagai narasumber yang menyampaikan ada beberapa ide atau 7 ide asik belajar dengan menggunakan kalkulator saintifik. Di antaranya ketujuh ide itu adalah mencari luas segitiga, mencari luas daerah segitiga,
dengan menentukan luas daerah di arsip, dan ada pembuktiannya tadi ya Bu Chandra, saya lihat ya banyak ya sampai ke bukti detail bukti-buktinya. Juga ide mengeksplorasi sifat-sifat integral tentu, luas permukaan daun. Berarti kalau untuk luas permukaan daun itu daunnya bisa ini ya, apa Bu Chandra? Daun dengan selain dengan yang tadi, bisa diekspor lagi ya Bu Chandra. Terus ada mencari luas daerah 2 buah kurva tanpa harus menggambar kurva. Dan yang terakhir yang disampaikan Bu Chandra yaitu mencari luas daerah dengan mengaitkan konsep notasi sigma dan jumlah Riemann. Begitu Bapak Ibu yang alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang hadir Bu Chandra. Jadi silakan jika ada yang ingin disaringkan dengan Bu Chandra, silakan ketik di chat atau bisa klik tanda gambar tangan dan langsung disampaikan ke Ibu Chandra. Silakan Bapak Ibu. Lanjut sekarang. Mana Bu Dewi, ada pertanyaan? Mungkin bukan pertanyaan, tapi ya, halo. Menambahkan atau ada yang keliru yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu. Karena ini memang baru pada gagasan. Ya maaf Bu Chandra, saya nggak dengar audionya ya. Iya, halo, ini? Iya, Bu Chandra saya lihat di sini lagi bicara, tapi saya nggak bisa dengarkan audionya. Oke, Bu Chandra sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ada sudahkah yang bertanya? Ini gimana suaranya Bu Dewi? Ya, tadi. Bisa? Tidak ada suara? Oke, saya lihat di chat masih belum ada yang masuk Bu Chandra, cuman tadi ada yang masuk ke Japri, jadi luar biasa, sangat menarik sekali begitu. Beliau menanyakan hal ini bisa dieksplor dan mau dijadikan sebagai PTK, bisa banget ya Bu Chandra ya? Banget. Jadi sebetulnya beliau pengen nanya, cuman kalkulator serinya tidak sama dengan kalkulator yang digunakan Bu Chandra sekarang. Halo. Saya pikir, halo. Suara clear dua-dua, silakan lanjut. Suaranya nggak enak? Ya, halo Bu Chandra. Saya Ya, terputus sore. Halo. Halo. Kedengaran? Suaranya kedengaran, silakan. Bagaimana pakai? Suaranya gimana? Halo? Clear, silakan dijelaskan. Oh iya. Kalau menurut saya, silakan maksudnya kan idenya seperti ini. Kalau nanti silakan dieksplorasi saja media atau kalkulator yang Bapak Ibu punya, nanti disesuaikan gitu. Mungkin dari 7 itu ada yang cocok tuh, atau bahkan yang kalkulator Bapak Ibu ada yang tidak dimiliki di Classwiz, itu juga bisa. Itu silakan. Tapi maksudnya kalkulator itu Bapak Ibu bisa melihat bahwa kalkulator kita menjadi bukan lagi sekedar alat komputasi gitu, tapi juga dengan fungsi-fungsi yang lain, afirmasi untuk mengecek kembali, bicara presentasi gitu. Kita sudah sebagai
tools untuk eksplorasi. Mungkin itu semangatnya gitu. Jadi diskusi malam ini. Tapi Ibu bisa lihat tidak ada satupun dari ide saya yang sekedar mencari. Oke. Mungkin begitu. Kalau misalnya sama bisa Bapak Ibu atau siswanya download emulatornya. Tuh. Nanti pakai emulator Classwiz satu kelompok satu itu cukup juga. Jadi itu Bu Dewi jawaban saya. Hai. Ada lagi Bu Dewi? Halo Bu Dewi. Atau dari Bu Dewi, halo. Oke, Pak Mufid atau teman-teman MP yang lain mohon diperkaya gagasan ini. Atau kurang asiknya di mana itu. Sebetulnya ada satu yang belum saya masukkan itu tentang luas daerah persegi panjang atau persegi itu juga bisa. Karena itu juga kan bentuk-bentuk sederhana yang sudah dikenal rumusnya. Itu juga menarik. Karena aturan fungsi untuk persegi atau persegi panjang kita juga sering bingung gitu. Nanti kan pakai panjang lebar, luas nanti kita konfirmasi integral itu jadi cocok. Oke, Bu Dewi. Para Andy. Pertanyaannya dapat Ibu nanti akan di-share di kita ketik di chat untuk link emulatornya dapat dari mana. Kenapa guys? Ya, Bu Dewi, Bu Dewi, halo. Link untuk emulator Bapak dan Ibu bisa dapatkan di website Casio Bapak Ibu. Nanti saya ketik ini link untuk memperoleh emulator dan bisa diinstal di komputer Bapak dan Ibu. Cuman emulator yang sifatnya free itu hanya bisa dipakai 90 hari. Tidak ada pertanyaan atau ada masukan Bapak Ibu? Kan ini betul-betul jadi saya pikir ini untuk yang seru-seru itu. Dewi atau dari Bu Dewi sendiri? Mungkin kalau bukan daun, ya kalau tidak daun sebenarnya permukaan bangunan yang lain, misalnya bangunan kalau kita sekalian etnomatematika, kayak saya dalam buku saya itu juga ada jadi zero seperti itu juga bisa kita cari luasnya menggunakan halo. Bu Dewi, halo. Ya, Bu Dewi los. Bu Dewi los. Kalau tidak, jangan lupa itu mengisi presensi dan evaluasi. Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini silakan mengisi
presensi kita yang dalam bentuk pendaftaran itu, registrasi, silakan mengisi. Kemudian juga mengisi link survei untuk memperoleh sertifikat. Terima kasih. Sebagai warga Kasio mengingatkan kembali Bapak Ibu, mungkin Pak Kai tadi sudah mengingatkankah? Jadi Bapak Ibu ketika mengisi link presensi itu terhubung dengan atau masuk ke web Kasio di Casio Teacher. Nah, di Casio Teacher itu ada Halo, hilang suara kah? Halo. Sendiri kah, Mas Mufid? Oh, oke. Berarti dua-duanya tidak terdengar. Narasumber dan host tidak terdengar suaranya? Halo? Halo? Suara saya terdengar ya, Mas Mufid? Oh, oke. Sebentar Bapak dan Ibu, kita menunggu kembali suara narasumber dan host. Di Aceh Utara bagus suaranya ya. Terima kasih Bu Sakinah. Linknya Bapak dan Ibu ada di atas, itu ada di atas, sudah saya kopikan, ada 2. Jadi mohon agak naik sedikit di kolom chat. Itu ada link untuk presensi dengan cara register. Bapak dan Ibu silakan klik. Dan ada juga link untuk survei. Oke. Halo Pak Kai. Ya, silakan. Oh, sebentar, saya share. Ada pertanyaan katanya ide 2 ya. Sebentar. Link surveinya tidak bisa Pak. Oke, saya kopikan lagi. Oh. Link survei sudah saya kirim Bapak Ibu ya, silakan Pak Randy dan teman-teman silakan. Halo. Ya, halo, ya silakan. Sudah bisa? Ya, sudah. Ya, tadi saya membaca di chat ada pertanyaan ide 2 di mana digunakannya. Ide 2 ini Bapak Ibu sama dengan ide 1 untuk mengafirmasi ya, mencocokkan gitu. Di sini, nanti penggunaannya itu di sini. Tapi ini baru bisa kalau ada aturan fungsinya. Nah, jadi ide 2 ini kita pakai kekekalan luas atau kita pakai refleksi ya. Jadi daerah ini kita geser-geser, bisa kita putar-putar gitu. Nah, siswa diminta untuk menunjukkan bahwa luas ini memang dua satuan luas, begitu. Nah, bagaimana cara menentukan 2 satuan luas dengan pergeseran ini? Kan dengan pergeseran berarti aturan fungsinya berubah. Nah, aturan fungsi itu yang memang harus ditemukan lebih dulu untuk kemudian diinputkan di ClassWiz gitu. Jadi masih sama sebenarnya, tapi memang tingkat kesulitannya lebih tinggi karena siswa harus mencoba mengkaitkan bagaimana, apalagi di sini ada 2 kurva ya, diatur oleh 2 kurva seperti ini. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ClassWiz digunakan untuk mengkonfirmasi saja bahwa yang mereka coba-coba itu nanti ada hasilnya 2. Kalaupun misalnya nanti ada yang kebetulan nanti jawabannya 2, ini juga akan menjadi diskusi yang menarik di kelas. Mungkin begitu. Halo. Halo Teh.
Iya, sudah bisa clear kan? Mohon maaf. Ada yang masuk di Japrian tadi sudah ya menjawab pertanyaan tadi sudah teh sampai di mana barusan tadi? Iya, hanya ini ide 2 dan gimana penggunaannya. Iya, ada yang menjawab nih pertanyaannya. Ya apa? Tadi katanya tertarik dengan ide 6. Mohon di apa namanya? Mohon diperluas lagi untuk ide ke-6 yang gambar daun katanya teh. Ide 5. Oh iya. Luas permukaan daun ya? Ya. Ya. Nah, pertanyaannya Bu Dewi. Iya, minta diperjelas yang ide kelima ini katanya teh. Oh iya baik. Daun. Iya, sebenarnya luas permukaan daun atau luas bangun-bangun tidak beraturan ini SD. Ini siswa SD sebenarnya. Tapi metodenya menggunakan petak satuan. Masih ingat mungkin ya teman-teman waktu SD. Jadi yang menempati satu kotak itu diisinya satu, yang lebih dari setengah itu di apa mendekati satu, yang kurang itu di 0 gitu. Ini jadikan data pertama gitu, data lampiran pertama. Nah, karena kita lagi belajar integral, nah siswa kita minta untuk mencari luas daerah. Jadi cari separuh dulu Bu Dewi. Oke. Nah, cari separuh dulu. Jadi tulang daunnya jadi dengan sumbu X. Nah, ini kan menariknya nggak tahu fx-nya apa, aturannya apa. Nah, nanti silakan siswa nanti silakan mengkait-kaitkan mau pakai fungsi apa, apakah fungsi sin, kalau sin batas x-nya seperti apa, kalau trigono ya bisa sin bisa cos, atau pakai fungsi aljabar, fungsi kuadrat, atau logaritma atau apa. Kuadrat Suaranya hilang lagi, kamu. Iya, suaranya hilang. Gangguan sinyal ya. Ya itu. Sambil kita lanjut lagi ya, mungkin Pak Hairudin, ini tadi yang dari Pak Randy untuk mendapatkan emulatornya tadi sudah terjawab belum ya Pak Hair ya? Jadi nanti saya kirim di grup LCSD aja ya. Oke, ya. Ya, baik Pak Ibu, untuk link emulatornya nanti akan kita share atau belum menjabri di menjabri kita Bu Chandra, Pak Hairudin atau saya, atau bisa di share di grup LCSD. Ya, saya coba untuk daun ya. Halo. Iya. Iya Pak Jan. Iya. Iya, untuk itu daun Bapak dan Ibu sebenarnya kan hampir simetris terbagi dua. Nah, jadi saya lakukan itu kita menghitung
buktikan dulu dan itu kan kita dalam perbuatan. Nah setelah diperoleh kemudian kita cek dengan anak-anak kemudian nanti kita ini fungsinya lalu kita terlibat kalau sudah dapat batas kita menghitung dengan integral. Memang ini pendekatan luas permukaan daun itu bisa diberikan dulu karena daun itu kan yang kaki nah jadi di permukaan itu seperti itu. Iya, kata Pak Randy, audionya Pak Airudin juga sama. Oke, sepertinya. Iya, jadi Bapak Ibu mohon maaf, semuanya kayaknya terkendala di audio. Ya lagi musim mungkin. Ya, ini lagi ya kita mohon maaf. Oke. Kami sampaikan bahwa malam terakhir untuk tahun 2019 dan insya Allah nanti kita akan kembali di edisi 21. Jadi kita akan break 1 tahun. Insya Allah kita jumpa dengan pemateri dari Direktur CMU kita, insya Allah. Kita temani kita sedang ke arah sana. Ini sudah 21 Ibu sekalian. Kita tunggu sampai pukul 21. Jika narasumber tidak bisa masuk sampai pukul 21, saya pikir nanti bisa kita akhiri RCS. Mohon maaf kan. Dewi, Bu Dewi, halo. Materi malam hari ini SD, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, nanti di YouTube-nya LCSC juga akan ada di kolom deskripsi untuk materi malam hari ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti silakan buka YouTube-nya LCSC saja.
Halo, Mas Mufid, suara saya kedengaran? Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini kita sudah di penghujung waktu, sudah pukul 21 WIB, dan Bu Chandra sebagai narasumber saat ini masih belum bisa masuk lagi karena terkendala dengan audio, dan materi ini sangat menarik, jadi Bapak dan Ibu nanti akan memperoleh materinya di link YouTube kita di LJSC, di kolom deskripsi, nanti akan disematkan di sana. Dan Bu Dewi juga terima kasih sudah memandu acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Mohon maaf sekali atas kendala kita, tapi tidak mengurangi esensi apapun dari yang kita lakukan hingga di edisi 20. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali. Insya Allah kita akan berjumpa tahun depan di 2020 dengan materi-materi yang sangat mencerahkan pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Kami akhiri dari tim panitia CSC. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.